Selama tinggal di Turki, ada satu pembahasan yang menarik bagi saya dan terus-menerus dibahas baik oleh lingkungan di sekitar saya ataupun teman-teman Turki saya. Pembahasan ini adalah mengenai perempuan Turki. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa perempuan Turki sangatlah keras kepala, sangat tinggi ekspektasinya, mahal, atau ada beberapa yang mengatakan beauty without brains atau stereotype yang lainnya. Di video kali ini saya mau mencoba membahas mengenai isu ini. Mengapa stereotip ini bisa terbentuk? Untuk membantu saya melihat permasalahan ini lebih detail, saya akan mencoba menggunakan satu tool, yakni media serta beberapa fakta yang semoga nanti bisa membantu mengupas atau membahas permasalahan ini lebih dalam. Pada akhir tahun 2023 tercatat bahwa jumlah populasi penduduk Turki sekitar 85,4 juta jiwa dengan komposisi 50,1% adalah laki-laki dan 49,9% adalah perempuan. Artinya hampir seimbang ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, di tahun 2025 ini survei mengatakan bahwa 99,5% populasi Turki ini adalah pengguna TV serta internet dengan perkiraan total keuntungan yang dihasilkan dari TV dan internet itu sebesar 3,34 triliun US dollar per tahunnya. Nah, dari angka ini tentu sudah tergambar ya bagaimana media itu menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat Turki, serta bagaimana media memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Di video kali ini saya akan mengambil contoh TV show yang spesifik mengenai kehidupan perempuan dan bagaimana media itu memframing perempuan ideal. Dalam acara Gelin Evi, pengantin perempuan atau yang biasa disebut dengan Gelin, mereka akan berkunjung ke rumah satu sama lain. Di sini mereka bertugas untuk memberikan penilaian kepada Gelin yang hari itu rumahnya dikunjungi. Penilaiannya ini meliput seluruh aspek rumah, mulai dari dekorasi, kemudian harga barang-barang yang ada di rumah, juga yang gak kalah pentingnya dan bikin saya sedikit shock waktu pertama kali melihat adalah mereka juga menilai penampilan dari Gelin tersebut, mulai dari perhiasan yang dipakai, kemudian pakaian yang dipakai, tata rias, serta di akhir acara atau ada satu sesi acara di mana Gelin tersebut akan masak dan peserta lainnya akan memberikan penilaian terhadap masakan itu. TV show ini Gelin Evi mendapatkan rating 5,4 dari 10 dengan mayoritas penontonnya adalah ibu rumah tangga. Nah, di acara ini yang menarik adalah setiap Gelin ini selalu membandingkan harga dari perabotan rumah yang mereka miliki, seperti halnya di video ini. Gelininiz ve oğlunuz evlenirken eve en pahalı eşya ne alındı? Salon takımı. Bilir mi kayınvalidem Kesin bunu? bilir. Ne kadar vermiştiniz? O zaman 70 bin veya 90 binde öyle hatırlıyorum. Oke, dari video yang ditampilkan ini mungkin kalian berpikir bahwa seluruh pengantin perempuan Turki hidupnya seperti mereka, punya banyak emas, kemudian seluruh rumahnya mewah, mereka bisa membeli seluruh kebutuhan rumah, atau mungkin kalian berpikir bahwa laki-laki Turki itu bisa membelikan banyak emas, bisa membeli perabotan rumah tangga yang mahal, bisa jadi Iron Man, bisa jadi Spider-Man. Kolay gelsin Spider-Man. Aleykümselam. Satu TV show saja bisa membuat kita berpikir bahwa seolah-olah ini adalah gambaran realitas yang ada di Turki. Bayangkan jika mayoritas TV show yang ada di Turki itu seperti Gelin Evi. Ada sebuah gap antara kenyataan serta framing media yang ditampilkan di televisi ataupun di internet. Gap ini disebut dengan illusion of media, di mana mengacu pada bagaimana media membentuk serta menciptakan dan memanipulasi persepsi publik atas realita. Penonton sekarang ini melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tapi lebih kepada bagaimana media menyajikannya. Pertanyaannya adalah apakah realitanya sama dengan yang di media? Sekarang saatnya kita cek realitanya. Jika misalkan ada Gelin atau pengantin perempuan Turki yang bisa membeli perabotan untuk ruang tamu mereka seharga 90.000 Turkish lira,
atau sekitar 40 juta rupiah, artinya mereka pasti punya penghasilan 2-3 kali lipat dari pengeluaran. Masuk akalnya kan seperti itu ya. Oke, tapi kita harus cek berapa sih penghasilan masyarakat Turki. Per tanggal 1 Januari 2025, upah minimum yang ada di Turki adalah 22.104 Turkish lira atau sekitar 10 juta rupiah. Ini berlaku di seluruh wilayah Turki. Nah, total warga Turki yang bekerja menurut TÜİK adalah sekitar 36 juta jiwa. Dan setengah dari populasi pekerja Turki mendapatkan upah minimum. Hanya 5% dari jumlah total pekerja yang mendapatkan 40% lebih tinggi daripada upah minimum. Dengan total pengangguran per 2024 datanya mencapai 11,5 juta jiwa. Sisanya adalah lansia dan anak-anak. Dari data di atas serta TV show yang saya tampilkan menjadikan terlihat bahwa ekspektasi nyatanya tidak bertemu dengan kenyataan. Ini menciptakan kesenjangan, di mana ekspektasi masyarakat terhadap perempuan Turki yang harus sempurna, yang harus bisa memasak, yang harus bisa tampil cantik, sementara kehidupan yang ditampilkan di TV show pada realitanya hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat yang ada di Turki. Sekarang pertanyaannya adalah, perempuan Turki sebenarnya juga ingin dinilai berdasarkan kemampuan mereka, tetapi sangat minim acara di televisi yang menampilkan kualitas dari perempuan. Akhirnya, obsesi masyarakat terhadap perempuan yang mengharuskan mereka untuk tampil sempurna dalam hal domestik serta penampilan pada akhirnya yang menjadi kenyataan. Tetapi soal kepemilikan barang nyatanya tidak bisa menjadi kenyataan karena realitas ekonomi tidak seperti itu. Nah, ketika masyarakat mencoba menjadikan standar media menjadi kenyataan, ini menjadikan seolah-olah perempuan Turki itu mahal. Padahal framing media yang sebenarnya tidak sesuai atau tidak lagi relevan dengan kenyataan yang ada. Dan sepertinya dari fenomena yang terjadi ini, kita juga harus belajar untuk tidak mengobjektifikasi perempuan ataupun laki-laki. Ketika kita melihat perempuan atau laki-laki sebagai seorang manusia seutuhnya, seseorang yang memiliki jiwa dan akal, rasanya kita tidak akan terlintas untuk menilai seseorang berdasarkan kepemilikan barang ataupun hal-hal yang berbau material saja. Sangat penting bagi kita untuk selalu melihat dan mengecek ulang bagaimana realita yang ada di lapangan ketika berhubungan dengan media. Ini bisa jadi satu langkah berarti untuk bisa memberantas ketidakadilan serta misinformasi dari generasi ke generasi. Kita sudah sampai di akhir pembahasan. Sejauh ini saya menyimpulkan bahwa pernyataan bahwa perempuan Turki itu mahal agaknya kurang tepat dengan apa yang ada di kenyataan atau apa yang ada di realita. Kalau menurut kalian bagaimana? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan dan tandai teman-teman kalian, dan mari kita selalu mengupayakan untuk melakukan percakapan mengenai pemberdayaan perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.